Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu, berbijaklah dalam menanggapi readingan tarot ini. Dan untuk pembacaan kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang ingin meminta maaf sama kamu karena setelah dia kehilangan kamu, dia baru sadar bahwa kamulah yang terpenting dalam hidupnya. Kamulah sosok yang terbaik dalam hidupnya. Aku akan menarik energi dari si dia. Dia ini siapa yang ingin meminta maaf sama kamu? Oke, aku lihat di sini, dia adalah cerminan dirimu dia ini. Twin flame-mu ya, artinya kembaran jiwa. Dan memang kalian sempat memiliki penyatuan ya dalam suatu hubungan. Dan aku lihat kalian memang dalam tahap seimbang ya. Menstabilkan satu sama lain dari segi apapun ya. Menyetarakan tingkah laku ya. Keuangan karir gitu ya. Pokoknya kalian ingin sama-sama stabil saat ini. Ingin sama-sama merasa setara. Cuman aku lihat justru malah di sini kamu sekarang tuh membuat dia merasa kaget gitu ya. Karena perubahan yang terjadi padamu. Ini tiba-tiba terjadi gitu loh ya. Kamu tiba-tiba berubah. Entah sikapmu, perbuatanmu, tingkah lakumu, atau apapun itu tiba-tiba berubah. Sehingga membuat dia kaget. Kenapa seperti itu? Karena gini, mungkin kamu kecewa karena selama ini dia selalu nutupi perasaan dia sama kamu. Dia tidak jujur, dia tidak terbuka ya. Sehingga di sini kamu kecewa. Mungkin kamu juga berpikir bahwa, oh mungkin memang aku hanya dimanfaatkan. Atau mungkin memang hanya aku saja yang mencintai dia. Dia kayaknya hanya ya. Welcome sebagai teman dong gitu ya. Ada kesalahpahaman di sini sehingga kamu berpikir bahwa dia tidak memiliki perasaan sama kamu, yaitu karena dia pintar sekali menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya. Apalagi di sini, kalau aku lihat dia ini ternyata tuh kayak banyak pilihan ya. Kamu merasa kayak dia ini kok banyak banget ya. Wanita atau pria di luar sana yang dekat sama dia. Terus mungkin juga menjadi pilihan dia juga. Gitu kan sehingga kamu kayak ya, merasa ragu. Apakah memang benar dia suka sama aku? Atau aku hanya aku saja yang merasa bahwa ini cinta sepihak gitu ya. Tapi sebenarnya gini, aku lihat dia memandang kalau misalkan dia mau bersama kamu. Banyak resiko yang harus dia hadapi. Banyak resiko. Bisa jadi memang kalian ada perbedaan. Bisa jadi mungkin juga ada jarak. Bisa jadi juga mungkin apa ya tidak direstui orang tua atau bagaimana. Intinya dia merasa kalau misalkan mau sama kamu, itu banyak sekali resikonya. Banyak sekali halangan rintangannya. Misalkan kalian beda agama, beda negara, suku bangsa, atau tradisi. Atau mungkin ada jarak yang cukup jauh. Sehingga di sini ya kalau mau sama kamu, dia harus memikirkan. Itu resiko yang harus bisa dia tanggung. Gitu loh misalkan, juga mungkin beda status pernikahan. Mungkin dia duda kamu masih single gadis gitu ya. Itu juga yang dia pikirkan. Tapi aku lihat di sini. Dia mau loh. Dia aku lihat. Akan ada keinginan bukan. Dia ada keinginan untuk mengambil resiko itu ya. Dan sayangnya di sini memang hubungan kalian sudah berakhir. Tapi gimana dong? Ya hubungan ini sudah berakhir bahkan di sini. Kamu kayaknya udah nggak mau memberikan kesempatan kedua lagi untuk dia. Gimana dong? Padahal di sini dia sebenarnya ingin mengambil resiko itu. Tapi kayaknya ini udah berakhir. Dan kamu mungkin sudah cuek. Sudah move on. Ya karena kekecewaan kamu yang sudah tidak mau peduli lagi dengan dia. Sudah tertanam di hati dan pikiranmu gitu loh. Jadi makanya di sini. Aku lihat. Dia juga nggak tahu harus berbuat apa. Nah yang membuat kamu yakin. Kenapa kamu tidak mau memberikan dia kesempatan? Adalah karena dia pernah, atau mungkin, berulang kali menghadirkan wanita lain di hubungan ini. Atau pria lain di hubungan ini. Kalian situasikan aja ya. Dia memang orangnya pintar, cerdik gitu ya. Dan mungkin pernah, atau sering sekali membuat kamu harus berkompetisi dengan mereka yang lainnya itu. Dengan si A, si B, si C untuk memperebutkan dia. Sehingga ini yang membuat kamu merasa kayak gua harus berkompetisi. Gua harus mengalahkan mereka semua. Hanya untuk ngedapetin kamu.
Padahal aku sudah tulus. Aku sudah berjuang. Aku sudah selalu effort dengan hubungan ini. Tapi kamu selalu menghadirkan wanita lain atau pria lain kayak gitu. Sehingga di sini kamu sudah merasa kayak putus asa, kamu sudah merasa menyerah dengan dia gitu ya. Makanya di sini kamu udah deh. Nggak usah dikasih kesempatan lagi. Aku sudah mundur gitu ya. Aku ada di sini gitu kamunya. Apalagi selama ini, kamu itu sering banget dicuekin ya. Karena dia ini orang yang gila kerja. Selalu sibuk sama kerja. Kerja-kerja. Kamu jarang banget mendapatkan komunikasi atau bahkan quality time dengan dia. Aja mungkin nggak pernah gitu ya. Komunikasi jarang diperhatiin. Jarang ditanya. Keadaannya pun jarang kayak gitu. Kalau aku lihat di sini. Karena dia udah kadung apa ya, energinya itu udah habis sama. Apa ya dengan kerja-kerja. Kerja setiap hari. Sehingga ketika dia sudah pulang dari kerjanya itu ya. Dia udah apatis. Dan akhirnya ya udah nggak bisa kasih kabar ke kamu. Udah capek dengan kerjaannya kayak gitu. Energinya sudah terkuras habis. Aku lihat di sini ya. Jadi selama ini tuh dia apatis sama hubungan ini, sama kamu. Yang nggak pernah kasih kabar, nggak pernah kasih komunikasi. Apalagi quality time. Terus itu juga. Kamu yang di sini, aku lihat selalu berusaha untuk membuat hubungan ini langgeng. Untuk hubungan ini tetap terjalin. Ya kamu yang selalu berusaha, selalu effort agar hubungan ini tetap terjalin. Tapi di sini justru malah dia karenakan. Dia justru malah mendominasi, mengontrol hubungan ini, semua harus ngikutin maunya dia. Kamu harus ngikutin apa? Kehendak dia. Kalau misalkan kamu tidak bisa mengikuti apa mau dia tahu-tahu udah ngilang. Tiba-tiba dia pergi. Tiba-tiba nggak ada kabar. Gitu ya. Intinya ini orang semena-mena. Itu yang membuat kamu merasa tidak bahagia di sini. Terus itu, bahkan apapun kamu selalu coba untuk realisasikan ya. Dia minta kamu kasih. Dia mau kamu kasih. Kayak gitu ya. Aku lihat di sini. Bahkan terakhir kali kamu bahagia pun, kamu nggak tahu gitu. Karena terlalu fokusnya ke dia lagi gitu, kalau aku lihat. Dan memang aku lihat di sini sempat sih. Dia menjalin hubungannya dengan kamu. Dan aku lihat di sini, dia merasa bersyukur sih sebenarnya ya. Ketemu dengan kamu tuh. Kenapa? Karena di sini kamu tuh mampu memberikan dia banyak sekali petualangan dalam hidup. Mungkin apa yang selama ini tidak dia ketahui dengan halnya kamu. Dekatnya dengan kamu, dia banyak sekali. Akhirnya tahu tentang banyaknya dunia ini, ternyata seperti ini. Seperti ini. Nggak hanya dalam lingkup pemikiran dia aja loh. Ternyata ada yang begini kayak gitu ya. Jadi dia merasa bersama kamu itu kayak penuh dengan petualangan. Banyak hal-hal baru yang bisa dia eksplor. Gitu ya, jadi dia merasa bahagia sama kamu. Apalagi di sini kan kamu orang yang tulus ya. Kamu selalu mengikuti apa mau dia ya. Dia jadi ngerasa kayak di apa ya dimiliki gitu ya. Dikejar-kejar disanjung-sanjung kayak gitu ya. Jadi dia ngerasa kenakan di sini kalau aku lihat. Dan memang sebenarnya dari dulu dia itu belum ada kesiapan untuk berkomitmen. Sehingga sih, hubungan kalian ini itu belum bisa stabil ya. Jadi hubungan kalian ini gampang sekali hancur. Gampang sekali rusak. Ya karena ini. Karena memang dianya belum siap untuk berkomitmen. Belum siap untuk kamu ajak komitmen. Del, kalau aku lihat memang masalah ini. Masalah yang sangat serius ya. Sampai-sampaikan kalian berpisah. Ada juga yang bercerai di sini ya. Karena memang masalah yang terjadi di antara kalian ini benar-benar menyebabkan seseorang sampai membenci. Entah ini kamu, entah dia yang membenci. Karena memang masalahnya cukup besar. Tapi aku lihat di sini. Walaupun kalian berpisah ya. Di sini selalu mencoba untuk kayak mendrama dah ya. Mendrama untuk mencari perhatian kamu. Jadi seolah-olah dia kayak menderita. Seolah-olah dia kayak korban. Seolah-olah dia ya sengsaralah hidupnya. Kayak gitu sebenarnya untuk mencari perhatian kamu. Tapi di sini sayangnya kamu udah paham. Kamu udah tahu sifat asli dari orang ini. Bahkan mungkin taktik ini
juga udah sering berulang. Ya dia lakukan. Taktik yang dia lakukan saat ini nih. Sering terjadi dan memang sering dia lakukan gitu ya. Kamu tahu bahwa dia selalu tidak pernah bisa berhasil atau selalu gagal dalam merubah perilaku tindakan, sikap ya. Sehingga ada situasi yang selalu begini lagi, begini lagi, begini lagi, berulang lagi ya. Jadi kamu kayaknya sekarang udah nggak mau tertipu lagi. Nggak mau terperangkap lagi oleh permainan dia gitu. Makanya di sini kamu tidak mengambil kesempatan untuk memberikan dia peluang untuk kembali lagi sama kamu. Gitu aku lihatnya ya. Kamu kayak nggak mau ngasih dia kesempatan untuk kembali lagi dengan kamu. Kayak gitu, karena itu kamu tahu sifat aslinya. Dan memang, kalau aku lihat saat ini, kamu ingin melepaskan kekhawatiran kamu yang kamu genggam selama ini di hubungan. Ini gitu ya. Kamu ingin mengatasi tantangan yang selama ini mungkin menghalangi kamu untuk bisa bahagia gitu ya. Dan aku lihat memang akan ada pertanda nih. Akan datangnya hal-hal baik ya. Setelah kamu selama ini mengalami kecemasan, kekhawatiran, penderitaan, rasa sakit terluka, kecewa itu ya. Akan ada hal-hal baik yang terjadi dalam hidupmu. Terus itu juga, kamu ingin meninggalkan hubungan-hubungan yang toksik, yang hubungan yang membuatmu merasa kayak terjebak, tidak merasa nyaman, atau hubungan yang kasar. Di sini ya, pokoknya saat ini, aku lihat kamu nggak mau lagi terlihat murung. Kamu nggak mau lagi terlihat tersiksa, menyedihkan gitu. Nggak mau kamu ingin membebaskan diri dari hubungan-hubungan yang seperti itu. Dan aku lihat, ketika kamu memilih keputusan untuk meninggalkan dia, atau meninggalkan hubungan ini, ada perasaan sedih. Dari dia ada perasaan terluka, menderita bahkan, apa ya? Ada perasaan kayak murung yang mendalam dari si dia ini. Awalnya di sini, dia dirundung kesedihan yang mendalam banget. Ya karena kamu sekarang berubah tiba-tiba seperti ini dan The Hangman. Jadi sampai detik ini pun, yang kamu harapkan adalah sebuah komitmen keseriusan. Kejelasan dari hubungan ini mau dibawa kemana. Tapi nyatanya sampai detik ini pula, dia belum bisa memberikan hal itu ke kamu ya. Dan aku lihat juga, memang si dia ini nggak mau terburu-buru juga dalam mengambil suatu keputusan untuk berkomitmen. Sehingga inilah yang membuat kamu yakin bahwa udah deh nggak ada harapan lagi gitu, ya kamu yakin ingin. Udah deh move on aja gitu. Ya udah deh, aku udah capek gitu. Ya karena memang si dia ini menganggap bahwa hubungan itu akan terjalin. Maka dari kedua belah pihak itu memiliki satu pemikiran, satu tujuan, satu keinginan, satu sudut pandang, satu pola pikir. Gitu ya nah, ketika kamu pengennya komitmen, tapi sedangkan dia di sini belum mau cepat-cepat komitmen, ya hubungan ini nggak akan terrealisasi. Sehingga ya, ini akhirnya ya HMN. Konsekuensi yang harus dia tanggung. Gitu ya karena dia nggak bisa memberikan kamu komitmen. Terus itu juga, aku lihat di sini, dia masih belum bisa menstabilkan pemikiran dia untuk sama pemikirannya dengan kamu. Ya intinya masih beda. Beda tujuan. Beda pandangan. Kayak gitu ya sampai sedetik ini. Masih ada perbedaan pandangan. Sudut pandang. Makanya memang belum ada pergerakan juga dari dia. Kayak belum. Belum apa itu namanya. Ada cerita. Lebih lanjut gitu ya. Dia masih silent nih. Aku lihat dia masih diam-diam aja gitu ya. Entah mungkin di sana dia ya karena sedih dia meratapi. Karena sekarang kamu udah berubah. Diamnya itu ya karena itu. Karena meratapi sedih. Reflection tuh kan setelah diam. Kayak menjauh dari kamu atau setelah kamu menjauh dari dia. Di sini akhirnya dia menemukan banyak kejelasan. Yang dimana selama ini mungkin kayak dia itu menutup mata atas kejelasan-kejelasan ini atau kebenaran-kebenaran ini. Ya jadi saat ini, ketika dia sudah berpisah dengan kamu, akhirnya dia menemukan banyak sekali kejelasan atau kebenaran. Kebenaran dalam hubungan ini. Terus itu juga di sini. Ada sekretnya. Ada rahasia yang memang sebenarnya di sini. Ada rahasia yang memang sebenarnya di sini. Dia belum menceritakan semuanya gitu ya. Masih ada rahasia yang belum dia ceritakan ke kamu.
atau dia ungkapkan ke kamu. Tapi setelah apa yang terjadi ya sekarang, dia menyesali atas perpisahan ini. Aku lihat di sini, dia ingin sekali mengungkapkan rahasia itu. Dia ingin mengungkapkan, apa yang sebenarnya terjadi. Gitu ya, apa yang selama ini dia tutup-tutupi. Apa yang selama ini menjadi rahasia dari dia ke kamu. Dan akhirnya di sini dia sadar atas hamem diri dia. Ternyata gini, terkadang dia ini suka mengacaukan hal-hal baik yang terjadi dalam hidup dia. Gitu ya, banyak hal-hal yang semesta sudah berikan dia. Itu udah yang terbaik untuk dia. Tapi selalu dia kacaukan. Selalu dia hancurkan. Jadinya termasuk kayak kamu. Sosok yang tulus, yang baik, yang selalu mau memperjuangkan hubungan ini. Tapi ternyata disia-siakan. Nah, contohnya seperti ini aja gitu ya. Dan banyak hal lainnya juga yang sebenarnya semesta sudah berikan yang terbaik untuk dia. Tapi dia hancurkan. Dia sendiri yang merusaknya kayak gitu. Bahkan saat ini, aku lihat dia memang memiliki suatu gairah yang sangat kuat sama kamu ya. Bahkan dia ngerasa kayak, baru sama kamu loh. Aku ini punya gairah sekuat ini. Belum pernah selama ini. Seumur hidupku itu, aku memiliki gairah yang sekuat ini. Cuman sama kamu gitu ya. Ada chemistry juga di sini kan ya kan. Terus itu juga komitmen. Dia ingin kamu menjadi bagian dari masa depannya gitu. Jadi kalau aku rasa di sini masih ada keinginan, harapan ya, dia ingin memperjuangkan kamu. Ingin menjadikan kamu bagian dari masa depan hidupnya. Kayak gitu ya. Bisa jadi dia masih akan memperjuangkan kamu. Cuman mungkin memanggat dengan waktu singkat ya enggak. Dalam waktu dekat kayaknya, kalau mau untuk komitmen gitu ya. Karena di sini masih ada rasa penyesalan. Masih ada yang perlu berubah. Masih ada yang perlu dia perbaiki dengan kamu. Masih harus menyiapkan mental untuk berkata jujur sama kamu. Ya, banyak hal yang perlu dia urus. Banyak hal yang perlu dia siapkan ya. Tapi kalau bisa, kalau mau dibilang mau komitmen, ya ada tapi. Mungkin nggak dalam jangka waktu cepat. Karena komitmennya ini, di sini kartunya ke-6 ya, potensi. Ya oke. Jadi itu aja yang bisa aku bacakan dan aku ceritakan dari isi kartu ini. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak aja dalam menanggapi readingan tarotku ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa.